Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebab pemeliharaan Allah sempurna dan kita yang percaya yakin rancangannya indah bagi kita yang berharap dan berlindung kepadanya. Amin Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk kerinduan serta kesetiaan Bapak Ibu semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan pujian untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha kasih, yang berinisiatif menebus kami dari dosa, sehingga kami yang percaya beroleh anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Dan juga Engkau Allah yang bukan saja mencipta, namun juga sekaligus memeliharakan. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami, memelihara untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara, bagi korban bencana alam, perang, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh.
juga bagi setiap pergumulan kami semua. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan hikmat, kekuatan untuk kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama pada saat ini kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan seri dari Kisah Para Rasul. Yang malam hari ini kita akan melihat pasal yang ke-21, ayat yang ke-27 sampai 36. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, pasal yang ke-21, ayat yang ke-27 sampai 36. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada yang pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak, yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita sekali lagi berdoa. Bapa Surgawi, kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa diri dan hati kami saat kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong kami di tengah segala keterbatasan kami, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu melalui bagian yang kami baca pada malam hari ini, agar sungguh nyata bagi kami ya Tuhan, apa yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya menolong dan membukakan isi hati dan pikiran kami supaya kami boleh melihat ke dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu yang singkat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini kita kembali melihat bagian dari perjalanan misi pengabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ini berisi eh, bagian di mana Rasul Paulus pada saat itu melakukan perjalanan pengabaran Injil yang ketiga, yang tentunya ini adalah eh, perjalanan pengabaran Injil yang ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebetulnya seri yang terakhir, khususnya sebelum kemudian Paulus dibawa untuk menghadap Kaisar di Roma. Jadi di bagian perjalanan misi pengabaran Injil Rasul Paulus ini dimulai dari Antioquia menuju sampai ke
daerah barat ke Akhaya, lalu kembali lagi menyusuri eh, ke menuju ke daerah timur, yaitu berakhir di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di dalam bagian ini kita menyaksikan bagaimana Rasul Paulus dari Kaisarea lalu eh, pergi ke Bait Allah ke Yerusalem. Dan kita melihat bagaimana di dalam perjalanan Rasul Paulus ada buah-buah yang sudah eh, Tuhan anugerahkan di dalam pelayanan Rasul Paulus, di mana ada orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, baik itu dari mereka yang datang dari latar belakang orang Yahudi maupun mereka yang datang dari latar belakang orang-orang bukan Yahudi, khususnya orang Yunani. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di dalam bagian ini tadi kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus itu mendapatkan satu tantangan yang tidak ringan. Ada tantangan, bahkan juga kita bisa lihat ini sebagai satu penderitaan, ya, sesuatu eh, eh, hambatan dan kesukaran yang dialami oleh Rasul Paulus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah siap menderita bagi Kristus, dan di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengalami beberapa hal yang tidak mudah, dan memang hal-hal ini juga sudah dialami Rasul Paulus dari sejak perjalanan pengabaran Injil yang paling awal sekalipun. Tapi kalau kita bisa melihat dari latar belakang apa yang terjadi di bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang kita bisa lihat yang menjadi tantangan atau bahkan penderitaan yang dialami Rasul Paulus. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa dia dijepit dari antara dua pihak, yaitu em, orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan di sebelum kisah para rasul di pasal yang ke-21 ini, khususnya di dalam kisah yang dikisahkan oleh penulis kisah para rasul, dalam hal ini kita percaya bahwa ini yang menuliskan adalah Lukas, kita bisa melihat di pasal yang ke-19 misalnya, ketika Paulus masih berada di Efesus, itu dia menghadapi satu eh, kesulitan yang yang tidak mudah, ya, atau tantangan yang tidak mudah, bagaimana em, dia dikejar, lalu dia juga apa namanya, mendapatkan semacam serangan begitu, ya, dari eh, orang-orang Yunani, ya, yang memang mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai terjadi huru-hara dan lain sebagainya. Um, ada orang-orang Yunani yang merasa dirugikan ketika melihat ada sejumlah rekan-rekan mereka sesama orang Yunani yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik itu tukang sihir, baik itu orang-orang yang eh, menjual, ya, berhala untuk dipakai di dalam eh, apa namanya, ritual penyembahan berhala di kuil-kuil begitu kan. Mereka, kalau orang-orang ini semua, ya, eh, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti ajaran dari Yesus dari Nazaret ini, ya, ajaran keselamatan ini, maka mereka akan kehilangan oplah begitu kan, karena orang-orang yang tadinya membeli, ya, apa namanya, aksesoris-aksesoris untuk dipakai di dalam ritual agama mereka itu, mereka akan kehilangan penghidupan. Itu sebab itu mereka marah sebetulnya. Nah, di lain pihak, kita juga tahu bahwa Paulus menghadapi tantangan dari orang Yahudi, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Judaisme, orang-orang yang memang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Paulus di sini menghadapi himpitan dari dua belah pihak. Di satu pihak orang-orang Yahudi yang mereka betul-betul bersikeras, mereka tidak mau mengakui Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias, dan orang-orang Yunani yang merasa dirugikan. Jadi ini selalu Paulus harus berhadapan dengan himpitan ini. Ya, itu tantangan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Tantangan yang kedua adalah kita sudah melihat sebelumnya, ya, di pasal yang sebelumnya, misalnya di pasal 19, bagaimana ada anak-anak tukang tenung, ya, eh, yaitu eh, ada orang-orang yang
apa namanya, dirasuk setan dan dirasuk roh jahat, dan mereka itu mengikuti bahkan mengganggu apa namanya Rasul Paulus, ya. Dan terjadi juga bagaimana eh, roh jahat itu apa namanya peristiwa yang dialami oleh seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa, ya. Kita sudah melihat peristiwa itu. Jadi ada selalu gangguan dari kuasa gelap yang tidak suka akan eh, apa namanya pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, yang betul-betul dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itu mengerjakan begitu banyak eh, apa namanya mujizat, bahkan di mana orang-orang itu dilepaskan dan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah adanya eh, satu kenyataan bahwa pada saat itu kita tahu em, penguasa Romawi itu masih masih berkuasa, ya. Eh, dan ketika terjadi apa namanya gesekan atau konflik, seringkali Rasul Paulus itu dijadikan target, ya. Dia ditangkap oleh penguasa Roma karena penguasa Roma eh, ingin menyenangkan orang-orang Yahudi, yang mereka mengikuti keinginan orang-orang Yahudi pada saat itu, ya. Jadi untuk mengambil hati orang Yahudi ini persis sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya, eh, oleh Pilatus. Itu dilakukan atas dasar motif politik, begitu kan? Karena sebagai penguasa Roma mereka mau mengambil hati dari rakyat yang mereka jajah itu, sehingga em, sama halnya seperti apa yang dialami Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga menjadi target oleh penguasa Roma. Dia ditangkap oleh penguasa Roma, ya. Dia tidak serta-merta langsung dibebaskan walaupun dia tidak ditemukan kesalahan, kan seperti itu. Jadi ini satu tantangan juga yang tidak mudah yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bisa melihat di sini walaupun demikian, ya, ada eh, satu hal yang indah, peristiwa yang indah yang terjadi di balik tantangan-tantangan ini, bahwa Injil tetap diberitakan. Nah, ketika sebelum Rasul Paulus memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, sebetulnya Rasul Paulus sudah diperingatkan, ya, bahwa kalau kamu ke Yerusalem, pasti akan ada orang-orang yang sudah bersiap untuk menangkap dia. Karena kita tahu bahwa di Yerusalem itu juga ada orang-orang Yahudi yang tidak suka akan apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena Paulus yang tadinya namanya Saulus, itu dia seolah-olah seperti membangkang, begitu ya, seperti berbalik badan. Yang awalnya dia justru diberikan kuasa untuk menangkapi orang-orang Kristen, kemudian dia percaya Tuhan Yesus, dan dia kemudian berbalik arah, sehingga dia justru sekarang menjadi seorang pengabar Injil. Sehingga bagian ini adalah sesuatu yang tidak terlalu disukai oleh orang-orang Yahudi, dan ketika dia akan berangkat ke Yerusalem sudah diperingatkan bahwa jangan ke Yerusalem, ya, nanti akan menjadi target. Tetapi kita tahu bahwa Paulus menjawab bahwa eh, dia justru dia sudah siap, ya, kalau dia harus ditangkap atau kalau dia harus bahkan harus dihukum mati sekalipun, dia katakan dia sudah siap. Dan kita tahu bahwa kemudian di Yerusalem, di ayat yang ke-15, ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, di ayat 15 itu kita bisa melihat, ya, ayat ke-15 sampai ayat yang ke-26, ya, bagaimana Rasul Paulus em, bertemu dengan Yakobus. Dan di sini yang dimaksud dengan Yakobus adalah Yakobus yang menjadi saudara dari Tuhan Yesus, ya. Em, dan di sana eh, Rasul Paulus juga tetap mengabarkan Injil, ya, di tengah-tengah ancaman yang eh, apa namanya membayangi dia. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di dalam bagian ini Rasul Paulus tadi sebagaimana tadi kita sudah baca, dia ditangkap. Dan bahkan Rasul Paulus dituduh, ya, tuduhannya apa? Tadi kita sudah baca, yaitu dia dituduh membawa orang Yunani. Nah, jadi balik lagi kepada konflik antara Yunani dan Yahudi ini, ya. Dia dituduh membawa seorang Yunani masuk ke dalam bait Allah. Nah, salah satu hukum Taurat adalah bait Allah
khususnya di ruang kudus yang ada dalam bait Allah itu tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang bukan orang Yahudi. Ya, itu ada salah satu hukum yang sangat keras dan Rasul Paulus sebagai orang yang dididik dalam tradisi orang Farisi, dia tahu sangat-sangat aware akan hukum hukum ini, akan peraturan ini dan eh, dari apa yang kita bisa lihat sebetulnya ini merupakan satu tuduhan yang tidak terbukti karena Paulus sebetulnya tidak membawa eh, seorang Yunani ke bait Allah. Mereka hanya menuduh dia begitu ya. Tetapi kemudian Rasul Paulus ditangkap. Dan ketika ditangkap kita tahu bahwa Rasul Paulus itu di dalam kalau kita melihat kelanjutan dari bagian firman Tuhan ini di ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya yaitu pasal 22 dan 23, kita tahu bahwa bagaimana Rasul Paulus itu disesah ya di disiksa oleh uh, penguasa Roma dan kemudian Rasul Paulus dia baru mengaku kepada kepala pasukan itu bahwa dia adalah seorang warga negara Roma yang tidak boleh dihukum atau disiksa sebelum dia mendapatkan em, apa namanya pengadilan yang layak. Bahkan kemudian kita tahu bahwa kepala pasukan itu pun dia mengatakan, aku membeli ya kewarganegaraan Roma ini. Kalau aku adalah seorang warga negara Roma, tetapi aku sendiri membeli kewarganegaraan Roma, sementara Rasul Paulus dia adalah seorang warga negara Roma by birth, ya, dari secara apa namanya, secara eh, sebagai seorang yang dilahirkan begitu ya sebagai warga negara Roma. Dia tidak membeli kewarganegaraan itu, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Nah, kalau kita melihat bagian-bagian ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pikirkan mengenai eh, kita sendiri sebagai orang percaya yang hidup di abad ke-21 ini? Kalau kita mendengar ungkapan istilah bagaimana kita menderita bagi Kristus, tentunya ada persamaan dan perbedaan ya. Nah, kalau kita melihat persamaannya mungkin adalah bahwa saat ini kita juga hidup di dalam satu zaman di mana tetap ada penolakan terhadap Injil Kristus, ada penolakan terhadap berita kebenaran, khususnya dari dunia atau lingkungan di sekitar kita. Ya, kita memang eh, kita pada saat ini tinggal ya berada di satu eh, lingkungan atau masyarakat yang pada satu satu sisi kita mengucap syukur untuk kemerdekaan yang kita miliki. Kita mengucap syukur untuk freedom dan apa namanya kebebasan ya untuk berekspresi, kebebasan untuk beribadah yang masih kita saat ini sampai saat ini kita masih bisa menikmati, puji Tuhan ya. Tetapi pada saat yang sama kita juga tahu bahwa nilai-nilai kekristenan itu semakin tergerus ya, semakin orang-orang tidak apa namanya tidak terbuka terhadap nilai-nilai kekristenan. Ya ada salah seorang anggota kita ya anak muda ya yang kami layani, anggota jemaat kita yang studi ya di satu perguruan tinggi ya, salah satu college yang ada di daerah sekitar kota LA ini ya, menceritakan kepada saya bagaimana suatu hari eh, dia sedang berada di kampus dengan teman-temannya dan salah seorang temannya melihat ya ketika handphonenya terbuka, yang pertama dilihat adalah ada apps Alkitab ya. Dan begitu eh, temannya itu melihat dia bahwa di handphonenya itu ada apps Alkitab, langsung ya eh, temannya itu berubah sikap, yaitu berubah sikap menjadi apa? Menjadi seperti memusuhi, karena dia berasal dari satu golongan yang punya anggapan bahwa orang Kristen itu adalah sesuatu apa namanya punya kesan negatif, ya, punya pandangan yang sangat-sangat negatif terhadap orang Kristen, menganggap bahwa orang Kristen ini begini, begitu, dan sebagainya, dan adik kita ini dimusuhi, ya. Jadi dia menceritakan bagaimana lingkungan, ya, pada saat ini tidak mudah, ya, ada satu ketakutan bagi kita untuk kita terbuka dengan identitas kita, dengan identitas keimanan kita, ya. Eh, Sesuatu kondisi yang tidak mudah bagi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi memang itulah
Ya, itu satu sisi di mana kalau kita bisa katakan ada tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen. Tetapi kalau kita bisa melihat lebih lanjut ya, apakah kita pada saat ini menderita bagi Kristus? Saya rasa agak sulit untuk bisa dibandingkan, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika orang Kristen mula-mula itu hidup ya pada saat itu, mereka itu masih berada dalam status eh, kelompok atau dicap sebagai orang-orang yang melawan pemerintahan Roma. Dan oleh karena itu, mereka dianggap sebagai pengganggu, ya, pengganggu keamanan. Ya. Jadi tidak jarang orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula itu ditangkapi, ya bahkan menjadi martir begitu ya. Kenapa? Karena memang itulah zaman yang terjadi pada saat itu. Sementara pada saat ini kalau kita boleh jujur, khususnya di Amerika Serikat ini, mungkin tidak seperti itu ya. Walaupun kita mendapatkan hostility atau orang-orang tidak terlalu suka, sebagian orang mungkin ya, tidak terlalu suka terhadap orang Kristen dan sebagainya. Tetapi kita tidak mendapatkan satu perilaku yang bersifat kekerasan atau violence ya. Sebagaimana yang dihadapi oleh saudara-saudara seiman kita yang mungkin yang tinggal di beberapa tempat di dunia ini yang memang betul-betul menolak akan kehadiran berita Injil. Jadi kita kalau bisa melihat pada saat ini, mungkin eh, makna menderita bagi Kristus itu agak sedikit berbeda bagi kita, ya. Mungkin meng- eh, bukan dalam hal secara fisik, ya, tetapi mungkin dalam hal-hal yang lain. Bagaimana kita menghadapi tantangan untuk kita hidup sebagai orang Kristen itu, ya. Tidak mudah tentunya, tetapi Tuhan pada saat yang sama saya mendapatkan hari ini satu renungan ya bahwa hidup sebagai orang Kristen itu bukan berarti kita akan dibuat imun ya terhadap kesulitan ya. Living as followers of Christ does not make us immune from difficulty ya. Tidak membuat kita serta-merta eh, apa namanya kebal dari kesulitan dan kesukaran, tetapi dikatakan membuat kita justru at peace in difficulty, membuat kita mengalami damai sejahtera walaupun kita menghadapi tantangan dan eh, kesulitan-kesulitan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu yang kita bisa lihat di dalam kisah atau di dalam pengalaman Rasul Paulus. Saya ingin mengakhiri perenungan ini dengan satu satu reminder yang saya juga dapatkan pada hari ini. Bahwa Allah tidak perlu dilayani oleh tangan-tangan manusia, seolah-olah Dia memerlukan sesuatu dari kita. Ia justru memberi kita privilege untuk berpartisipasi dalam pekerjaan mulia yang dilakukannya. Namun pekerjaan yang mulia itu bukan untuk menjadikan kita pelayan yang sukses, melainkan untuk menjadikan kita serupa gambaran putranya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus diperingatkan oleh rekan-rekannya, jangan ke Yerusalem. Kalau kamu ke Yerusalem, waduh, nanti apa yang akan terjadi? Kamu akan ditangkap, kamu akan mati, kamu akan dihukum. Dan bagaimana dengan usaha pengabaran Injil kita akan gagal dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jawaban Paulus mengingatkan kita, tidak apa-apa. Karena at the end of the day, ya, tujuan kita, ya, tujuan Allah untuk yang melibatkan kita dalam pekerjaan yang mulia itu bukan untuk menjadikan kita sebagai pelayan yang sukses, ya, bukan menjadikan kita sebagai misionari atau pengabar Injil yang sukses, tetapi seperti yang Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah persekutuan di dalam penderitaan dan dalam kebangkitannya, menjadikan kita serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kiranya ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa apapun yang kita hadapi, kita boleh tetap yakin dan percaya bahwa kita berada di dalam satu uh, perkenanan Tuhan. Kesulitan, hambatan yang kita hadapi itu tidak menghalangi kita untuk kita tetap hidup bagi Kristus. Mungkin kita menghadapi tantangan yang tidak mudah tentunya, entah itu dalam pekerjaan, entah itu di dalam pergumulan-pergumulan yang lain, di dalam relasi, dalam keluarga, ada hal-hal yang kita hadapi yang tidak mudah. Eh, Mungkin kita memiliki anggota keluarga yang masih belum mengenal Tuhan, yang kita terus-menerus bawa di dalam doa. Mari kita eh,
di dalam pengalaman yang kita pelajari bersama dari Rasul Paulus ini. Kita yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa menyatakan rahmat dan anugerahnya. Walaupun ada tantangan, walaupun ada hambatan, kita tahu bahwa Allah senantiasa menyertai kita, dan pada akhirnya tujuan kita untuk kita terlibat di dalam pekerjaan dan karya Tuhan adalah untuk supaya kita boleh menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, penderitaan yang terus-menerus silih berganti yang dialaminya di dalam dia mengabar Injil. Kami sungguh diingatkan ya Tuhan bahwa Engkau tidak berhenti bekerja. Engkau terus bekerja di dalam cara Tuhan yang ajaib. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, Engkau yang menyatakan kebaikan-Mu. Dan kami bisa melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam keteguhannya. Kami boleh belajar satu iman percaya yang teguh ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang juga menyatakan itu dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa berpegang dan mengandalkan Kristus, supaya kami juga boleh senantiasa dibuat untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Dengar seluruh doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Datanglah padanya. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus, hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu,
Tak henti-henti Dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Musik saja. Datanglah kepadanya, Dia menunggu setiap orang. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti Dia menunggu, tak henti-henti Dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita mau berdoa syafaat dan kita mau bersyukur kepada Tuhan Saudara atas doa-doa yang telah Tuhan jawab dengan caranya yang ajaib, dan kita mau bersyukur kepadanya atas perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita juga mau bersyukur Saudara atas kesembuhan, bersyukur atas pemulihan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita juga mau bersyukur Saudara atas keluarga yang telah Tuhan berikan dan juga adanya komunitas dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar seruan doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, Engkau selalu ada dan menyertai kami. Dan Engkau selalu ada mendengar, menjawab doa kami dengan caramu yang ajaib. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena rencangan-Mu begitu indah dalam kehidupan kami, dan kami mau senantiasa bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan juga atas kesembuhan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, pemulihan dan juga perlindungan Tuhan yang tengah-tengahnya selalu menyertai kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas keluarga yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk saudara-saudara kami dan juga dalam komunitas yang boleh ada dalam gereja kami, yang saling mendukung, yang saling menguatkan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami dapat berdoa syafaat bersama, dan kami mau serahkan untuk beberapa waktu ke depan dan juga pokok-pokok doa yang kami doakan ke dalam tangan-Mu saja. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita mau berdoa Saudara untuk para orang tua Saudara diberikan hikmat bijaksana di dalam mendidik anak-anak mereka, khususnya di dalam hal kerohanian yang mungkin menjadi tantangan bagi setiap para orang tua. Kita doakan untuk para orang tua diberikan hikmat bijaksana. Yang kedua, Saudara, kita mau berdoa juga untuk para jemaat yang sudah usia indah. Tuhan terus boleh memelihara mereka dalam masa tua mereka, lindungi, sertai dalam setiap langkah mereka. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk bagi para orang tua ketika mereka mengajar anak-anak mereka. Kami mau serahkan ya Tuhan, Engkau sendiri boleh memberikan hikmat bijaksana, pengertian, dan kami rindu ya Tuhan lagi para orang tua boleh menjadi teladan hidup
bagi para anak-anak semuanya. Kami mau serahkan dalam kata-kata, tutur kata, dan tindakan kelakuan mereka boleh sekali lagi mencerminkan akan kasih Kristus, sehingga Tuhan anak-anak dari jemaat-Mu dapat mengenal akan Tuhan, dan mereka dapat dididik dengan kerohanian dengan baik ya Tuhan. Kami mau serahkan juga ya Tuhan, untuk setiap jemaat yang sudah usia indah, Engkau sendiri boleh melihara dalam masa tua mereka, pimpin kehidupan mereka, berikan damai sejahtera, dan berikan sukacita. Engkau boleh memelihara mereka dimanapun mereka berada, ketika mereka di rumah maupun kemanapun mereka berada. Tuhan sertai, berikan kekuatan dan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saja, dan tunas kami berdoa. Kita mau berdoa saudara untuk setiap keluarga jemaat untuk dipenuhi oleh kasih dan keharmonisan. Mungkin saudara ada beberapa jemaat yang bergumul, mungkin ada masalah konflik, mungkin ada tantangan dalam keluarga, mungkin dengan urusan dengan orang tua dengan anak, menantu, dan mertua. Kita doakan Tuhan sering boleh menolong. Yang kedua, saudara kita berdoa, Tuhan terus boleh melindungi dari setiap jemaat, dari penyakit yang ada, dan segala godaan. Dan kita berdoa bagi mereka juga yang sedang sakit pada saat ini, yang terbaring di rumah. Kita berdoa Tuhan sering boleh memberikan pemulihan. Kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap keluarga jemaat-Mu. Kami rindu ya Tuhan agar setiap jemaat-Mu dapat dipenuhi oleh kasih Kristus dan keharmonisan. Tentunya Tuhan ada banyak tantangan, mungkin ada konflik, ada tantangan antara suami istri, atau mungkin antara orang tua dengan anak, atau mungkin dengan menantu, atau mungkin dengan mertua. Nah, kami berdoa Tuhan, Engkau sering boleh bekerja turut campur tangan dan anugerah-Mu melimpah bagi setiap keluarga yang ada. Kami berdoa Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada, di setiap jemaat-Mu dapat mengalami akan kasih Kristus. Engkau sering boleh memberkati setiap keluarga-keluarga di ICLE. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Lindungi dari segala sakit penyakit, berikan tubuh imun yang kuat, dan juga jauhkan dari segala godaan-godaan yang ada. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan terus boleh memberikan pengharapan dan kekuatan bagi setiap mereka. Pemulihan, dan mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Kami mau serahkan juga bagi mereka yang membantu untuk menjaga, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, karena mungkin tidak mudah, ada banyak tantangan, namun Kau sertai setiap langkah mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa secara bagi gereja di ICLE. Kita mau berdoa secara untuk setiap jemaat untuk tetap setia dan juga tetap semangat di dalam mereka berdoa, beribadah, mengikuti kebaktian doa maupun di dalam care group. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar Tuhan terus mulai memberikan satu pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat yang ada. Kita mau berdoa, saudara, akan dua hal ini. Kami serahkan untuk gereja ICLE ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, agar sungguh diberikan kesetiaan di dalam mereka beribadah, di dalam mereka berdoa. Tak henti-hentinya, terjemu-jemu ya Tuhan, terus boleh mencari Engkau. Kami rindu Tuhan, dalam kebaktian doa pun, jemaat terus boleh menyempatkan diri satu waktu untuk berdoa, dan pada hari Minggu, mungkin di tengah kesibukan pun mereka tetap datang beribadah. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, agar kami rindu ada pertumbuhan yang baik secara rohani, secara iman mereka tetap haus dan lapar mencari Engkau. Dan juga ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan ada pertambahan secara jumlah, banyak orang dapat mengenal Tuhan, khususnya bagi orang-orang komunitas Indonesia. Kami rindu untuk jemaat yang bahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris dapat terus boleh bertumbuh, dan kami terus boleh menemukan rohani di mana kami dapat bertumbuh di ICLE ini. Kami mau serahkan untuk gereja ICLE dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk bagi para hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu ini. Doakan untuk Ibu Yung Yung dan juga untuk Reverend Mary Duong yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan boleh urapi dalam segala persiapan mereka. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk pelayanan anak. Kita mau berdoa bagi anak-anak yang ada di ICLE, mereka boleh bertumbuh dengan pengenalan akan Tuhan. Dan kita mau berdoa juga, saudara, untuk para guru-guru sekolah minggu yang mengajar, diberikan kekuatan, ketekunan, kesetiaan di dalam mereka melayani. Yang ketiga, saudara, pada hari Sabtu yang akan datang ini, akan ada usia indah. Doakan untuk
Ibu Yong juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk setiap jemaat yang hadir boleh diberkati lewat persekutuan usia ini. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan untuk hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan, berkati dan urapi untuk Ibu Yung dan juga untuk Reverend Mary Duong. Kau boleh sertai dalam segala persiapan mereka, sehingga firman Tuhan yang boleh dibawakan boleh sekali lagi memberikan dampak yang baik, pertumbuhan iman bagi setiap jemaat yang akan hadir dalam kebaktian bahasa Indonesia dan juga kebaktian bahasa Inggris. Berkati untuk setiap jemaatmu yang melayani, dari tim kerja, dari um, awal ibadah sampai pada akhirnya, dalam segala persiapan, Engkau sendiri boleh menolong dan memberkati. Kami mau serahkan juga untuk pelayanan anak. Kami rindu itu untuk anak-anak di ACLA boleh bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan, dan kami mau serahkan juga untuk guru sekolah minggu yang mengajar. Berikan mereka terus hikmat bijaksana, ketekunan, kesetiaan di dalam melayani, dan Kau terus boleh memberkati pelayanan anak dalam tangan Tuhan saja. Dan kami mau serahkan juga untuk pelayanan usia indah pada hari Sabtu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan untuk Ibu Yung yang akan melayani. Engkau juga boleh menolong, memberkati setiap jemaat usia indah yang hadir, agar mereka dapat sukacita, dapat mengalami, mendapatkan berkat Tuhan lewat persekutuan pada hari Sabtu ini. Kami mau serahkan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi Amerika, doakan untuk masa depan Amerika, khususnya di dalam masa pemilihan presiden dan juga wakil presiden yang akan datang ini. Kita mau berdoa saudara agar Tuhan sering boleh campur tangan menolong untuk pemimpin yang dalam masa depan pemilu yang akan diadakan pada akhir tahun ini. Doakan terus untuk keamanan, kesejahteraan bagi negara ini, sehingga tidak terjadi kericuhan, keributan, dan hal-hal lainnya. Dan terakhir saudara, kita mau berdoa terus untuk kebangunan rohani di Amerika ini. Tuhan sering boleh menolong, memberikan orang-orang Kristen dapat terus bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi negara ini. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan bagi khususnya untuk pemilu yang akan diadakan pada tahun ini. Ada banyak segala persiapan dan juga nanti akan ada transisi yang harus dilakukan. Kami mau serahkan bagi pemimpin yang akan terpilih nanti ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau sendiri boleh bekerja, Engkau sendiri boleh menolong dalam segala prosesnya. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk presiden yang akan terpilih dan juga wakil presiden yang akan terpilih. Tuhan sendiri yang boleh menyertai. Kami mau serahkan juga Tuhan dalam masa-masa ini, terus berikan keamanan, kesejahteraan bagi negara ini. Kami rindu ya Tuhan tidak ada hal-hal yang membahayakan. Kami terus mau berdoa untuk terjadi kesatuan bagi negara ini. Kami mau juga berdoa bagi orang-orang Kristen yang ada, agar sungguh ada kebangunan rohani di Amerika ini. Orang-orang Kristen dapat bersatu, mendoakan bagi negara ini, dan kehidupan mereka boleh menjadi garam dan terang bagi Amerika. Kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, saudara, kita mau berdoa bagi dunia ini. Banyak sekali yang terjadi musibah, saudara, mungkin karena perubahan iklim dan hal-hal lainnya. Di beberapa belahan dunia terjadi banjir, mungkin ada typhoon, dan hal-hal lainnya terjadi. Kita mau berdoa Tuhan sendiri yang boleh menolong. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi para pemimpin dunia. Terus diberikan hikmat bijaksana di dalam setiap keputusan diambil, dapat berdampak baik bagi masyarakat. Terus juga kita mau berdoa saudara bagi penginjilan agar dapat terus berlangsung di dunia ini, agar banyak orang boleh mengenal akan Kristus. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan dunia ke dalam tangan Tuhan, di tengah mungkin ada banyaknya bencana yang dihadapi oleh berbagai macam negara pada saat ini. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Karena Engkau-lah pencipta dunia ini, dan kami hanya bisa berserah kepadamu. Engkau sendiri boleh menolong, dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Dan kami menolong ya Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh memakai para pemimpin dunia, bagi para pemerintah yang ada di setiap negara, dan juga mungkin organisasi yang ada, agar sungguh boleh menolong, berdampak baik, menolong bagi mereka yang mengalami kesulitan, mengalami kemiskinan mungkin, bagi mereka yang begitu berduka, bagi mereka yang mengalami banyak pergumulan dan tantangan. Engkau sudah boleh menolong, dan kami rindu Tuhan terus bagi penginjilan di dunia ini, agar dapat terus boleh berlangsung dengan baik. Kami rindu ya Tuhan, agar banyak orang dapat mengenalkan Kristus. Kau boleh memakai para misionaris, Kau boleh memakai para hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada, dan segala organisasi Kristen yang ada boleh sekali lagi menolong memperluas kerajaan penginjilan di dunia ini. Kami mau serahkan
dunia ini ke dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami dapat berdoa syafaat. Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan, Engkau adalah gembala kami, dan Engkau adalah batu perlindungan kami yang teguh. Dan kami hanya bisa sepenuhnya bersandar kepada Engkau saja. Kami mau berserah kepada Tuhan, dan kami yakin bahwa Engkau akan menjawab doa tepat pada waktunya. Engkau yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, dan terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian. Turunkan hujan berkat-Mu, dan biarlah berkat sorgawi kita yang percaya dapat merasakannya di bumi. Turunkan hujan berkat-Mu. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janji kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah, menyegarkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus. Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Mari kita terima berkat, saudara.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, pada hari Sabtu ini, saudara akan ada persekutuan usia indah. Jangan lupa ajak teman dan juga kerabat saudara untuk menghadiri usia indah, persekutuan usia indah pada hari Sabtu ini. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.